Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allahu akbar. Kita lanjutkan kembali, saudara. Jadi fase dalam penataan jagat raya ini itu sudah saya bahas ya dalam video sudah lama. Itu per 3 bulan. Alam benda mati 3 bulan, alam tumbuhan 3 bulan, kemudian alam jin, siluman, iblis, setan masing-masing 3 bulan, alam manusia dari spirit. Jadi memperbaiki manusia dari spirit itu setahun, kemudian memperbaiki manusia dari fisik itu juga setahun. Nah, itu pola pembenahan yang dilakukan tersebut itu adalah pola kerja seorang IM, bukan seorang M1. Lalu kemudian pertanyaannya, dalam situasi sulit seperti saat ini, di mana ekonomi sedang merat-marit, masyarakat banyak yang menjerit, akankah sosok itu muncul sebagai, kalau dalam bahasa ini mah dewa penyelamat lah, walaupun sebenarnya bukan dewa penyelamat ya, sosok penyelamat. Apakah akan muncul? Jawabannya iya. Kapan? Nah ini, ketika bicara kapan, maka kita kembali lagi ke momentum tadi. Momentum penantian tadi. Jadi maksud gini saudaraku ya. Kalau saudaraku bertanya, kapan waktunya muncul? Ini sudah gregetan gitu loh. Sudah tidak sabar. Orang yang miskin pingin kaya, orang yang merasa ini tidak baik pingin memperbaiki, orang yang merasa ini salah ingin membenahi. Kapan? Banyak orang-orang yang memang sudah tidak sabar menunggu momentum perubahan itu. Jadi momentum perubahan oleh seorang SP atau seorang Ratu Adil atau seorang Al-Mahdi itu sebenarnya dalam setiap benak hampir memiliki satu model yang sama, yaitu kesejahteraan lah, kemudian jadi kesejahteraan ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Intinya jadi perbaikan, intinya untuk perbaikan. Itu model dalam setiap kepala yang memikirkan hal itu hampir persis, walaupun polanya memang tidak sama. Jadi tapi goalnya hampir mirip lah, kesejahteraan ekonomi. Lalu kapan tokoh ini muncul? Kan begitu ya. Maka jawabannya sederhana. Ketika dokter sudah memberikan hari perkiraan lahir, itu tidak lama. Ketika lampu merah, itu pasti akan hijau dan itu tidak lama. Buka puasa itu pasti dan itu tidak lama. Karena kalau masih lama, tidak mungkin ada pola penantian. Momentum penantian itu biasanya lebih greget ketika sudah mendekati. Hari pernikahan itu greget ketika menjelang 1 atau 2 hari. Kalau masih tahunan itu tidak dipikirkan. Jadi momentum itu, kedatangan IM, kemunculan IM, ditunggu sebagai sebuah momentum yang dianggap dalam benak saudara atau dalam benak kita sebagai suatu yang jelger, yang wah gitu loh. Seperti mercon yang meledak gitu. Padahal kalau dianalisa secara sederhana, kerja seorang SP, kerja seorang IM itu silent. Tidak berkoar-koar, dalam artian tidak deklarasi, tidak berkoar-koar, tidak berteriak-teriak, tapi silent. Dan memang hijabnya seperti itu.
Nah, kalau sekarang kerjanya silent, kerjanya apa bukan merayap lah. Intinya kerjanya apa, sepi lah. Kerjanya silent, sunyi lah. Revolusi sunyi kalau kata Bang Anas Urbaningrum itu revolusi sunyi kalau tidak salah. Nah, ketika revolusinya sunyi, revolusi ini maksudnya apa ya? Ketika aktivitasnya sunyi, tidak ada deklarasi, tidak ada publikasi, maksudnya tidak ada, ya biasa sajalah. Maka kemunculannya pun akan sunyi. Jadi saya berani memastikan bahwasanya kemunculan seorang SP menjadi RA, kemunculan Imam Mahdi, kemunculan M1 itu akan terjadi dalam momentum yang sunyi. Kalau saudaraku masih ingat serangan fajar ya, kalau dalam pemilu itu ada serangan fajar. Serangan fajar itu detik-detik terakhir ketika akan pemilu. Kenapa serangan fajar? Karena memang diserangnya saat fajar. Jadi ketika sunyi, ketika kesadaran belum pulih, ketika fokus belum ada, ketika energi belum pulih lah. Di situ serangan fajar. Disitulah waktu yang tepat, yang sunyi untuk melakukan serangan fajar supaya dipilih dalam pemilu. Nah, karena memang pola SP selama ini, pola RA pola IM selama ini adalah piningit, adalah kesunyian, maka saya meyakini kemunculannya pun akan sunyi. Maksud sunyi di sini adalah kemunculannya itu tidak dalam momentum atau tidak dalam peristiwa yang fenomenal seperti festival. Naik kuda, bawa pedang, terus teriak-teriak dikawal seperti halnya keraton yang di Purworejo itu kan rame, atau ya banyaklah kerajaan-kerajaan kemarin. Tidak seperti itu. Kemunculan seorang IM tidak seperti itu. Kemunculannya akan sunyi tapi mematikan. Maksudnya mematikan itu apa ya? Ya kalau pasukan itu seperti halnya Denjaka gitu loh. Enggak banyak teriak tapi mematikan. Jadi mengunci lah, maksudnya bukan mematikan tapi mengunci. Nah, pergeseran dari IM ke M1 ini juga memang akan segera terjadi. Sekali lagi saya tegaskan bahwasannya sampai saat ini saya melihat ini kerjanya IM. Menata alam ini, menata manusia, menata siluman, jin, iblis dan sebagainya. Ini adalah kerja IM. Sedangkan M1 belum. Nah, ketika nanti kerja M1 baru terasa efeknya. Jadi kalau ada batu yang dijatuhkan di kolam, itu ada gelombangnya. Walaupun tidak tahu batu itu dijatuhkan di mana, namun gelombangnya itu akan sampai. Efek atau rasanya akan sampai. Nah, ketika nanti momentumnya seorang SP menjadi RA pun demikian. Jadi daya kejutnya akan tinggi tetapi sunyi gitu loh. Kayak gimana ya bahasanya ya? Nah, momentum penantian ini kita nikmati, tidak perlu gelisah, karena memang namanya waktu tidak bisa dipercepat, tidak bisa dilompati, tidak bisa ditinggalkan. Yang pasti adalah dijalani. Jadi momentum dalam menanti, tahapannya ini adalah pergeseran dulu. Jadi maksud pergeseran itu, kalau awalnya hanya kerja IM, maka periode berikutnya itu kerja M1 juga. IM plus M1. Nah, baru nanti momentum untuk menjadi RA. Nah, momentum penantian ini mari kita nikmati. Seperti halnya saat seorang ibu menunggu hari kelahiran. Saat kita sedang ada di lampu lalu lintas sedang merah menuju hijau.
saat sedang menunggu buka puasa. Karena buka puasa, lahir, lampu menjadi hijau, itu suatu kepastian. Hanya masalah kesabaran dalam menunggu. Jangan sampai momentum penantian yang sebenarnya hanya sekian detik, hanya sekian hari, rusak gara-gara ketidaksabaran. Harus sabar. Biarkan saja telur menetes secara alamiah. Itu akan menjadi akan meneruskan generasi yang baru. Kalau telur dipecahkan secara tidak alamiah, dia akan berakhir di meja makan. Mari kita bersabar, semoga, dan kita selalu berdoa agar kita menjadi bagian dari perubahan menuju ke hal yang lebih baik. Demikian terkait dengan pergeseran dari IM ke M1. Tidak lama lagi lah. Terima kasih. Sekali lagi saya tegaskan bahwasanya IM itu adalah Rohman, M1 itu adalah Rohim. IM itu reward and punishment, sedangkan M1 itu punishment. M1 itu reward. IM membawa sanksi dan pahala, sanksi dan reward, sedangkan M1 itu reward atau kesejahteraan. Itu polanya seperti itu. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.